Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ke materi geografi kelas 11 yang membahas tentang mobilitas penduduk. Secara garis besar, mobilitas penduduk dibagi dua. Yang pertama, mobilitas vertikal adalah semua gerakan penduduk dalam usaha perubahan status sosial. Contoh, seorang buruh tani yang berganti pekerjaan menjadi pedagang, termasuk gejala perubahan status sosial. Dua, mobilitas horizontal adalah semua gerakan penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Mobilitas horizontal dibagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas permanen atau migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Mobilitas permanen dibagi menjadi dua, migrasi internasional dan migrasi nasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Dan migrasi internasional dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, emigrasi adalah suatu kejadian keluarnya penduduk dari suatu negara menuju ke negara lain dengan tujuan untuk menetap atau bermukim di negara yang dituju tersebut. Penduduk yang melakukan emigrasi disebut emigran. Contohnya, penduduk Indonesia pindah ke Malaysia. Imigrasi adalah masuknya penduduk ke suatu negara yang berasal dari negara yang lain dengan tujuan untuk bermukim atau menetap di negara yang didatangi. Penduduk yang melakukan imigrasi disebut dengan imigran. Contohnya, orang penduduk Thailand pindah ke Indonesia. Ketiga, remigrasi atau repatriasi adalah perpindahan penduduk untuk kembali lagi ke tempat asal tanah airnya. Contohnya, orang Indonesia yang sejak tahun 1980 bermukim di Malaysia pada tahun 2000 kembali lagi untuk pulang dan menetap selamanya di Indonesia. Mobilitas permanen yang kedua, migrasi nasional adalah suatu proses perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam satu wilayah negara. Pola migrasi dalam negeri yang pertama, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya menuju daerah yang lebih jarang penduduknya dalam satu wilayah negara. Dan urbanisasi adalah suatu perpindahan penduduk dari desa ke kota besar atau dari kota kecil ke kota besar. Ketiga, ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa untuk menetap di desa. Ruralisasi biasanya terjadi karena kesempatan kerja di kota sangat sempit. Ketiga, evakuasi. Selain imigrasi internasional dan migrasi nasional, ada jenis perpindahan penduduk lainnya, yaitu evakuasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain atau daerah satu ke daerah lain untuk menghindari suatu bahaya yang mengancam seperti peperangan, bencana alam, atau wabah penyakit. Contohnya, perpindahan penduduk sekitar lereng Gunung Merapi menuju kawasan-kawasan sekitarnya guna menghindari dampak letusan Gunung Merapi. Horizontal yang kedua adalah mobilitas non-permanen, adalah gerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain dengan tidak ada niat untuk menetap di daerah tujuan. Penyebab mobilitas non-permanen yang pertama, faktor sentrifugal dan sentripetal. Kekuatan sentrifugal adalah kekuatan yang terdapat di suatu wilayah yang mendorong penduduk untuk meninggalkan daerahnya. Sementara kekuatan sentripetal adalah kekuatan yang mengikat penduduk untuk tetap tinggal di daerahnya. Kedua kekuatan ini saling tarik-menarik penduduk untuk tetap tinggal, seperti jalinan persaudaraan dan kekeluargaan di antara warga desa yang sangat erat, adanya sistem gotong royong yang kuat di pedesaan, penduduk sangat erat dengan tanah pertaniannya, warga desa terikat pada desa tempat tinggal mereka.
Yang kedua, perbaikan sarana transportasi. Dorongan untuk melaksanakan mobilitas sirkuler dipengaruhi oleh adanya perbaikan sarana transportasi yang menghubungkan antara desa serta antar desa dan kota. Sebelumnya, penduduk desa yang bekerja di kota terpaksa mondok di kota. Tetapi setelah jalan-jalan diperbaiki dan banyaknya kendaraan umum, mereka menjadi pengelaju. Melaju pagi berangkat ke kota, sore pulang ke desa. Yang ketiga, kesempatan kerja di sektor informal lebih besar dibanding sektor formal. Proses urbanisasi di Indonesia tidak diikuti oleh perluasan lapangan pekerjaan di kota. Akibatnya banyak para pedagang yang bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tidak menentu. Kecilnya pendapatan migran dari desa yang bekerja di kota dan tingginya biaya hidup di kota. Tidaklah mungkin bagi mereka untuk bertempat tinggal bersama keluarga di kota. Hal ini yang menyebabkan mereka menjadi pengelaju. Permasalahan kependudukan dan solusinya. Masalah kependudukan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu masalah kualitatif, masalah kuantitatif, dan masalah mobilitas penduduk. Masalah kualitatif meliputi masalah pendidikan. Banyaknya penduduk yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi merupakan permasalahan di bidang pendidikan. Untuk mengatasi masalah pendidikan, yang pertama, pemerataan kesempatan bersekolah hingga tamat SMA. Yang kedua, mengarahkan siswa untuk masuk ke sekolah kejuruan. Yang ketiga, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, perhatian harus lebih ditingkatkan untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil. Yang kelima, kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Kedua, masalah kesehatan. Indonesia tergolong negara dengan tingkat kesehatan rendah. Hal itu disebabkan oleh faktor makanan, lingkungan, fasilitas kesehatan, dan ketersediaan tenaga medis. Untuk mengatasi masalah kesehatan, perlu dilakukan langkah-langkah. Yang pertama, masyarakat memiliki ketahanan pangan yang memadai. Yang kedua, fasilitas kesehatan hendaknya tersebar merata di seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga, tersedia tenaga medis yang memadai. Yang keempat, masyarakat memiliki kemudahan akses di bidang kesehatan. Yang ketiga, masalah mata pencaharian. Masalah mata pencaharian yang dihadapi penduduk Indonesia adalah yang pertama, sulit memperoleh pekerjaan sehingga terjadi banyak pengangguran. Yang kedua, jenis mata pencaharian sebagai penduduk tergolong tidak berkualitas karena hanya mengandalkan otot dan tergantung dari kondisi alam. Belum tersentuh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga produktivitas rendah. Untuk memecahkan masalah ini perlu dilakukan yang pertama, perlu diterapkan pendidikan kreatif sehingga para lulusan tidak berlomba mencari pekerjaan tetapi berlomba menciptakan pekerjaan. Yang kedua, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga, penyuluhan pengetahuan dan keterampilan bagi petani, nelayan, peternak untuk memberikan sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Masalah kuantitatif. Kualitas penduduk Indonesia tergolong rendah. Oleh karena itu, menimbulkan berbagai masalah. Yang pertama, pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup penduduk secara layak. Kedua, penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta fasilitas sosial lainnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang cepat. Untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah telah mencanangkan program keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga demi kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. Akibat dari tidak meratanya penduduk adalah luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit karena adanya alih fungsi lahan, yaitu lahan pertanian yang diubah menjadi permukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata,
Dengan cara yang pertama, program transmigrasi perlu digalakkan. Yang kedua, kegiatan pembangunan di luar Jawa perlu diintensifkan. Yang ketiga, perlu dibuka jalur transportasi cepat dan murah antar pulau agar terjadi mobilitas penduduk dan hal ini dapat memperlancar persebaran penduduk. Masalah penduduk yang ketiga adalah masalah mobilitas penduduk. Mobilitas yang menjadi masalah kependudukan adalah mobilitas sirkuler, khususnya para pekerja yang pada waktu pagi pergi ke kota atau pusat kota, sorenya kembali ke tempat tinggalnya di pinggiran kota. Hal ini terutama terjadi di kota-kota besar antara lain Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung. Para pekerja sirkuler ini membutuhkan angkutan umum massal seperti kereta listrik, bus umum, kereta bawah tanah, dan angkutan massal lainnya, termasuk jaringan transportasi. Bila tidak tersedia atau tersedia tetapi tidak mencukupi, maka akan terjadi kemacetan di mana-mana, khususnya pada pagi dan sore hari saat para pekerja berangkat dan pulang kerja. Untuk materi kali ini kita cukupkan, sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.